Oke, izin share slide-nya ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas Nabi Nuh, seorang nabi yang sangat cerdas, dapat membuat kapal yang besar, bukan hanya sekadar kapal kecil ya, yang eh, sederhana dan terbuat dari kayu biasa, tapi ini adalah sebuah kapal yang besar, yang tahan air gitu, kemudian juga seperti apa ya, katanya seperti ada kamar-kamar seperti hotel, jadi kamarnya itu besar, kemudian bisa menampung manusia dan juga hewan-hewan. Subhanallah ya, ini kisah ini terjadi ribuan tahun sebelum hari ini, mungkin sekitar berapa tahun ya, kalau kita sama Nabi Muhammad aja bedanya 1400 tahun, mungkin 10.000 tahun yang lalu mungkin ya. Ya, teman-teman, Nabi Nuh itu adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian ada nih namanya Nabi Nuh. Nah, eh, dulu ya, kan setelah Nabi Adam meninggal, ada Nabi Idris. Nah, kemudian hmm, setelah Nabi Idris itu ada orang-orang solih yang diantaranya namanya Wad, kemudian eh, Syam dan Syam. Wad, Ya'uq, kemudian ada pokoknya ada 6 orang solih teman-teman ya. Ada 6 orang solih, cucunya Nabi Adam yang solih banget ya, yang baik banget. Nah, 6 orang soli itu tuh suka mengajarkan Islam, suka mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah dan juga pintar-pintar gitu. Nah, eh, suatu hari 6 orang solih itu meninggal. Nah, ketika meninggal, orang-orang yang ada itu jadi pada sedih. Aduh, ini orang soleh di sekitar aku meninggal. Ini kan ulama ya, udah baik, pintar lagi, tapi semuanya meninggal. Jadi orang-orang itu menjadi merasa kehilangan yang sangat gitu ya. Mereka sangat sedih. Mereka menguburkan orang itu sih, tapi eh, apa namanya? Mereka itu jadi sering datang ke kuburannya, kemudian nangis-nangis. Nah, ini tuh teman-teman dimanfaatkan oleh siapa musuh kita? Iblis. Ya benar. Ya, ini dimanfaatkan oleh iblis. Nah, iblis melihat orang-orang itu sering pergi ke kuburan orang soli sambil nangis-nangis karena kehilangan ya, rasa kehilangan itu, maka iblis ngebisikin, "Hai, kalian, kalian merasa kehilangan ya sama orang-orang soleh itu. Gini aja, kalian ayo buat patung orang-orang itu, biar kalian bisa mengingat mereka." Tuh. Kalau misalnya kalian belum buat patung-patung, nanti kalian pasti merasa lebih baik dan kalian pun eh, merasa tetap ditemenin sama mereka. Gitu. Nah, orang-orang nih ya, ada banyak orang karena mereka itu terlalu sedih ya, mungkin terbawa perasaan gitu. Maka ketika dibisikin iblis, mereka mudah sekali mengikuti kemauannya iblis. Nah, mereka pun membuat patung-patung, dibuatlah patung besar ya.
dibuat patung besar di kuburannya. Kemudian setelah jadi patungnya, iblis ngebisikin lagi, eh, bikin dong patung yang lebih kecil biar kamu bisa ngebawa patungnya ke rumah kamu. Nanti kalau ada patung di rumah kamu, kamu bisa berdoa untuk patung itu. Dan lagi-lagi ya, orang-orang yang eh, waktu itu tuh mereka tergoda lagi oleh eh, iblis, oleh bisikan setan itu ya. Kebanyakan dari mereka mau begitu saja membuat patung-patung kecil, kemudian dibawa ke rumahnya, dan sejak saat itu mulailah tradisi memuja, menyembah patung orang yang soleh. Nah, eh, sejak saat itu ya banyak orang yang suka bikin patung, kemudian menyembah patungnya ya. Wahai patung orang soleh, aku mau, aku minta makanan. Mohon tolonglah keluarga aku agar keluarga kami tidak sakit misalnya ya. Ketika ada anaknya yang seperti Furqan sakit misalnya, mereka berdoa di depan patungnya. Wahai patung orang solih yang baik, tolonglah kami, jagalah kami agar eh, sakitnya tidak berkelanjutan. Tolonglah hentikan sakitnya anak kami. Seperti itu teman-teman ya. Nah, melihat semua itu, tentu saja Allah yang ada di arasy tidak suka. Aduh, ini orang-orang bumi tergoda iblis nih. Aduh, nggak bener ini. Maka eh, Allah memilih ayah dan ibu Nabi Nuh untuk melahirkan seorang anak bernama Nuh. Ya, Nabi Nuh itu tumbuh dengan baik menjadi anak yang solih seperti Azhad, seperti Furqan. Ketika dia melihat sekitarnya itu suka menyembah berhala, suka minta rezeki ke berhala, ke patung gitu ya, dan suka minta tolong kalau sakit, maka Nabi Nuh eh, apa ya berpikir, aduh ini tidak benar, harusnya kan orang-orang itu menyembah Allah. Kalau hati dan pikiran Nabi Nuh kan dijaga ya, jadi dia bisa ingat. Seperti itu. Nah kemudian Nabi Nuh eh, apa namanya? Nabi Nuh ya ketika beliau sudah, kan ketika kecilnya baik, kemudian ketika sudah beranjak besar, sudah remaja gitu, dan pintar berbicara, maka Nabi Nuh itu mulai menyampaikan kepada tetangganya. Ketika tetangganya itu berdoa di hadapan patung-patungnya, Nabi Nuh mengingatkan, eh, kamu jangan menyembah patung. Patung itu kan benda mati. Kamu harusnya menyembah Allah. Seperti itu. Nah, namun orang-orang itu karena penyembahan patung itu sudah menjadi kebiasaan, mereka malah marah ke Nabi Nuh ya. Ah, apaan sih kamu? Ini tuh dari dulu juga emang kayak gini. Ini tuh patung orang solih. Kamu tuh jangan macem-macem deh. Kamu juga harusnya menyembah patung ini. Kemudian Nabi Nuh tentu saja tidak kalah cerdas ya. Dia bilang, hai, patung ini benda mati. Kalian itu harusnya menyembah Allah yang menciptakan kita semua. Nah, tapi ketika diperingatkan seperti itu, Bapak RT-nya dan Bapak RW-nya datang marah-marah ya gitu. Hai, kamu dasar orang gila ya. Kamu berani-beraninya eh, menghina patung kami. Patung kami ini adalah patung orang-orang solih. Siapa kamu? Dasar anak muda, anak muda yang gila gitu. Nah, ya.
Nabi Nuh disebut orang gila oleh Bapak RT, Bapak RW-nya. Kemudian Nabi Nuh apa namanya? Karena di tetangganya itu menganggap dia gila, maka Nabi Nuh berjalan ke kampung sebelah. Dia lihat, di kampung sebelah juga kok pada menyembah patung, ya kok sama saja gitu. Di rumahnya ada banyak patung gitu di rumah itu. Kemudian mereka menyembahnya. Kemudian Nabi Nuh bilang lagi, eh wahai saudaraku gitu ya, karena dia dia seperti teman-teman ya, yang menganggap orang lain itu saudara. Wahai saudaraku, sebaiknya hentikanlah penyembahan terhadap patung itu. Kalian itu seharusnya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan tubuh kalian sehingga kalian kuat seperti itu. Nah, lagi-lagi di kampung sebelah juga ya tidak suka gitu. Dia malah apa laporan ke gubernurnya. Aduh, ini nih ada orang gila di sini. Ada yang ngoceh terus harus menyembah Allah gitu. Padahal kan kita dari dulu juga sukanya menyembah patung ini dan ini yang benar gitu. Nah, kemudian Nabi Nuh sama gubernurnya dimarahin ya, dimarahin. Apa kamu berani-beraninya me, apa menentang kebudayaan kota ini? Dari dulu tuh kami suka menyembah patung. Kamu ini dasar orang gila. Kemudian Nabi Nuh itu di diludahi. Nah, ya teman-teman, kasihan. Nabi Nuh sudahlah diejek apa namanya diejek orang gila, kemudian diludahi. Nah, eh, walaupun diperlakukan buruk seperti itu, namun Nabi Nuh hatinya tetap apa ya, hatinya tetap memegang kebenaran gitu. Dia dalam hati Nabi Nuh tuh enggak, ini kasihan. Orang-orang itu kasihan banget kalau menyembah patung ya. Nanti kalau mereka mati, nanti gimana masuk neraka gitu. Aku tidak boleh berhenti mengingatkan mereka. Nah, kemudian Nabi Nuh pergi lagi ke ke ibu kotanya ya. Namun ternyata di ibu kotanya juga ketika Nabi Nuh itu mengingatkan orang-orang kotanya, mereka malah menutup telinganya. Tidak mau, aku tidak mau mendengar apa ini. Apa? Dia itu terus mengingatkan untuk menyembah Allah. Siapa Allah itu? Allah itu tidak ada. Yang jelas tuh patung-patung ini. Kemudian mereka juga kayak gini. Mereka itu menutupkan bajunya ya, bajunya ke wajahnya sehingga eh, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mempedulikan Nabi Nuh. Bayang ya teman-teman, mungkin Nabi Nuh ada mungkin sedih mungkin ya, kemudian ada yang mungkin sakit hati gitu. Nah, setiap hari itu Nabi Nuh terus jalan-jalan gitu ya ke sekitar kota itu, tetap saja tidak ada yang eh, menerima dakwahnya kayak gitu. Seringnya dia diejek dulu dan dimarahin kayak gitu. Dan itu berlangsung bukan hanya satu hari, dua hari, tiga hari, atau satu minggu, tapi 950 tahun, teman-teman ya. Kemudian eh ada sih, ada beberapa yang mengikuti. Ada eh, ada 80 orang yang mengikuti Nabi Nuh lah ya. Tapi kan dari 950 tahun itu hanya 80 orang, jumlah yang sangat sedikit gitu. Seringnya Nabi Nuh mendapatkan hinaan dan ejekan. Sampai suatu hari Nabi Nuh tuh capek banget ya. Udahlah dilempar, ditendang, diejek dan dihina gitu ya. Suatu sore setelah Nabi Nuh mendapatkan eh, makian dari orang-orang di sekitarnya, Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, aku sudah tidak tahan lagi dengan orang-orang di di wilayah ini. Semuanya
seringkali memarahi aku ketika aku berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka, mereka malah menutup telinganya dan mengatupkan pakaiannya ke wajah gitu. Mereka sangat tidak mempedulikan aku. Aku merasa sedih karena mereka ingkar kepadamu. Hmm, aku khawatir mereka itu akan ingkar seterusnya. Tolong ya Allah, binasakanlah mereka. Karena Nabi Nuh sangat sedih ya dan kesal. Nabi Nuh takut bumi ini dihuni oleh orang-orang jahat gitu ya. Maka Nabi Nuh minta agar orang-orang itu tuh disemusnahkan gitu. Udah ya Allah, hilangkan saja mereka gitu ya, saking marah. Namun Allah yang Maha Baik eh, mengabulkannya dengan jalan yang baik. Jadi kata Allah, wahai Nuh, tetaplah bersabar, berdakwah mengingatkan orang-orang untuk menyembahku. Kemudian tentang orang-orang itu begini saja. Ayo mulai sekarang fokuslah membuat mm, sebuah kapal yang besar. Buatlah kapal besar dan sebelumnya tanamlah suatu tanaman kayu yang baik, tanaman kayu yang paling baik kata Allah gitu ya. Kamu fokus saja eh, membuat ladang kayu itu dan nanti membuat perahu gitu. Nanti Allah bimbing, kata Allah kayak gitu ya. Nanti aku bimbing dan kamu tidak usah lagi eh, bercerita tentang orang-orang yang kafir. Nah, kemudian setelah hari itu ya, jadi kan Nabi Nuh mendapatkan ilham gitu ya. Kayak kalau misalnya Azhar tiba-tiba mendapatkan ide, nah itu tuh dari Allah. Nabi Nuh juga kayak gitu. Setelah berdoa, tiba-tiba Nabi Nuh mendapatkan ilham untuk eh, membuat membuat kebun kayu ya, membuat kebun kayu yang terbaik. Nah, kemudian setelah itu Nabi Nuh mulai menanam kayu. Nabi Nuh kemudian tidak lagi berdakwah ya, tidak tidak sering pergi jalan-jalan lagi berdakwah, tapi fokus menanam kayu. Kemudian setelah itu disiramin, setelah pohon kayunya tumbuh besar, maka Nabi Nuh pun Allah ilhamkan lagi untuk menggambar. Jadi Nabi Nuh bisa menggambar kayak Azhar. Nabi Nuh menggambar sketsa bahtera yang besar gitu ya. Jadi nggak asal digambar dulu, digambar kemudian beliau menggambar. Ini si gambarnya lebih bagus daripada perahu ini ya harusnya. Nah jadi ada banyak kamar-kamarnya digambar dulu. Ada banyak kamarnya, kamarnya untuk manusia, kemudian untuk hewan gitu ya. Kemudian ada ruangan nakodanya. Nah setelah gambarnya jadi, maka hutan kayunya, kebun kayunya ditebang ya sama Nabi Nuh. Kemudian setelah itu di apa namanya? Dibuatlah eh, perahunya ya. Alhamdulillahnya ada 80 orang yang mau membantu Nabi Nuh membangun kapal. Nah, ketika Nabi Nuh membangun kapal ya, orang-orang kota itu ya mulai 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 julid lagi. Ketika lewat mereka mengejek, aduh apaan tuh eh si Nuh ya sama teman-temannya hari gini membuat kapal. Hujan aja tidak ada gitu. Untuk apa sih dia dasar orang gila. Astagfirullahaladzim ya. Selalu kata-katanya kayak gitu. Dasar orang gila, dasar orang bodoh. Eh, tapi Nabi Nuh tidak mempedulikan. Kan kata Allah, udah kamu fokus saja bekerja. Kamu tidak usah lagi mempedulikan orang-orang kafir itu. Nah jadi ketika ada yang mengejek Nabi Nuh, bismillah, la haula wala quwata illa billah, tetap bekerja ya. Tetap bekerja hingga
jadilah sebuah bahtera besar. Nah, kemudian kalau orang soleh, kalau pekerjaannya sudah selesai, laporan ke Allah. Ya Allah, sudah kuselesaikan eh, perahu besar yang engkau perintahkan gitu. Dan juga sudah tidak kupedulikan orang-orang yang suka mengejek. Aku alhamdulillah sudah fokus bekerja. Setelah Nabi Nuh berdoa seperti itu, maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dengan cara paling baik. Setelah hari itu, Allah menurunkan hujan, teman-teman. Allah menurunkan hujan yang sangat besar. Allah menumpahkan air dari langit, ya. Kemudian dan di bumi juga kan di bumi ada air laut ya. Air yang dari bumi juga Allah tumpahkan dari langit Allah turunkan hujan yang deras dari bumi Allah tumpahkan air laut teman-teman sehingga terjadilah banjir. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang 80 orang itu masuk ke kapal gitu ya. Nah, sambil mengucapkan bismillah dan doa yang ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nabi Nuh dan 80 orang itu masuk ke dalam kapal. Kemudian Nabi Nuh juga memasukkan hewan-hewan berpasangan ya. Jadi ada sapi, kambing, singa, burung, unta, dan semua hewan dimasukkan ke sana. Semuanya berbaris rapi. Yang manusia-manusia disimpan, diajak ke kamar yang untuk manusia, yang hewan-hewan dimasukkan di tingkat paling bawah ya, kayak gitu teman-teman. Nah, hujannya itu semakin besar dan airnya semakin meluap ya, eh, banjirnya mulai menenggelamkan daratan kota tempat Nabi Nuh tinggal. Nah, kemudian Nabi Nuh mengajak orang putranya yang bernama Kanaan. Ayo nak, eh, kita masuk kapal gitu. Nah, tapi Kanaan itu adalah anak yang tidak patuh kepada orang tua ya, tidak seperti Nasya yang suka taat. Dia mah sukanya membantah. Kata dia, aku tidak akan ikut kamu ayah gitu. Aku akan naik ke gunung saja biar aku tidak tenggelam gitu. Maka dia lari ke gunung. Terus kata nabinya, jangan teriak gitu ya. Airnya terlalu besar. Ayo kamu harus ikut perahu gitu ya. Kamu harus ikut bahtera ini. Nah, namun Kanan itu keras kepala. Dia tidak mau mendengar ayahnya. Dia naik ke gunung ya. Dia naik ke gunung. Dia tidak nurut gitu. Dan tentu saja hujannya kan sangat deras banget ya. Kemudian kan air ke lautnya meluap. Jadi ketika dia naik ke gunung, tiba-tiba ada angin badai. Ya, dan Kanan itu pun eh, hanyut ya, tenggelam di bawah badai. Nabi Nuh sangat sedih melihat anaknya tenggelam, dihanyutkan oleh badai. Nah, Nabi Nuh kemudian menangis, eh, ya Allah, kenapa engkau ambil anakku gitu ya? Tapi Allah memberitahu, eh, wahai Nuh, anakmu itu adalah anak yang tidak baik. Biarkan saja. Eh, Toh kamu masih punya orang-orang baik yang saat ini ada bersamamu di dalam kapal. Kemudian Nabi Nuh walaupun cukup sedih karena anaknya tenggelam dan tidak mau taat sama Nabi Nuh. Nabi Nuh
Karena udah dikasih tahu Allah, maka Nabi Nuh menerima takdir tersebut gitu. Dan Nabi Nuh terus berada di kapal itu selama 150 hari. Jadi memang hujannya dan banjirnya itu sangat besar dan tidak hanya 1 minggu atau 2 minggu ya, namun berbulan-bulan sehingga kapalnya Nabi Nuh ini terus berlayar selama tadi 150 hari, sekitar 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, maka eh, sampailah kapal ini di namanya Bukit Judi. Nah, sementara semua orang yang kafir, semua orang yang tidak patuh sama Nabi Nuh di zaman itu semuanya tenggelam. Tadi sama rumah-rumahnya tenggelam, harta-hartanya tenggelam, semuanya tenggelam. Yang selamat hanya Nabi Nuh 80 orang dan hewan-hewan aja yang ada di kapal ini. Semuanya ada di atas Bukit Judi. Bukit Judi itu memang tinggi gitu ya. Dan ketika kapal ini ada di Bukit Judi, banjirnya tuh masih ada. Sehingga Nabi Nuh harus menunggu 1 bulan lagi. Ya, setelah 1 bulan, airnya kemudian mulai surut. Dan Nabi Nuh apa namanya? Nabi Nuh turun dari Nabi Nuh bisa turun dari kapal, kemudian bikin peradaban baru di sekitar Bukit Judi itu. Peradaban itu bikin kekampungan baru gitu ya, sama orang-orang yang ada di kapalnya dan juga hewan-hewan tadi. Jadi si hewan-hewannya diturunkan setelah 1 bulan ya. Jadi sapi diturunkan, kemudian Nabi Nuh bikin peternakan sapi, ayam diturunkan, kemudian juga bikin peternakan ayam yang baru. Nah, jadi eh, lama-lama apa namanya berkembanglah masyarakat yang solih, yang baru kayak gitu di sekitar Bukit Judi itu. Dan alhamdulillah setelah itu masyarakat orang-orang yang solih pun ada lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Nabi Nuh setelah 950 tahun itu dan mendapat ujian banjir, akhirnya bisa mengembangkan eh, peradaban baru. Peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya. Dari Nabi Nuh kita bisa belajar agar kita sabar dalam menyembah Allah, walaupun diejek orang, tapi kita tetap teguh dalam kebenaran. Dan kita juga hmm, jangan suka mengejek orang gitu ya. Jadi tadi kayak Nabi Nuh aja, eh, walaupun diejek, diludahin, dipukul, disebut orang gila, dia tetap fokus bekerja dalam kebaikan. Kemudian Allah memberikan pertolongan akhirnya. Seperti itu. Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu adalah nabi yang sangat teguh, sangat sabar, dan Allah muliakan kedudukannya. Kalau Allah muliakan kedudukannya, insya Allah tempatnya tentu saja di surga Firdaus ya, surga yang paling tinggi. Karena sudah teruji keimanannya dan kesabarannya. Dan tetap membela Allah. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Begitulah kisah Nabi Nuh, seorang nabi yang beriman, pintar, dan juga eh, bisa membuat inovasi baru ya, bisa membuat sebuah perahu raksasa yang bisa menyelamatkan umat manusia.
Semoga teman-teman dan juga Kak Fitri kita bisa meneladani Nabi Nuh. Adakah yang akan ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, apa kata Abi? Kak Fitri tanya nih. Kak Fitri tanya aja nih ya. Eh, untuk cek apakah teman-teman paham atau tidak, Kak Fitri mau tanya. Ke Hilal. Hilal. Hari ini kita membahas Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oke. Akma dan Hasya. Akma dan Hasya. hmm, Nabi Nuh itu diutus Allah sama masyarakat yang suka berbuat kemusyrikan. Musyriknya tadi mereka ngapain? Mbak Watu. Oke, pintar. Penjelasan. Ya, menyembah patung. Atar nih, Atar. Kan masyarakatnya musyrik ya. Mereka menyembah patung. Patung siapa yang disembah? Nggak tahu, Kak. Nggak Soalnya tahu. tadi telat. Oh iya, tadi di tengah. Oke deh. Kak Fitri ulang ya kalau kayak gitu. Patungnya itu adalah patung orang soleh. Mereka menganggap kalau menyembah patung orang soleh bisa bawa keberkahan. Ya kan salah ya. Terima kasih Atar. Makasih udah jujur. Nggak tahu. Oke. Nayara. 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 Nabi Nuh itu eh, ketika mengingatkan tetangganya sama teman-temannya, kebanyakan tetangganya mau diingatkan atau tidak? Enggak Enggak. Terus Nabi Nuhnya diapain? di diejekin. Oke, terima kasih diejekin ya, disebut gila. Kakak Zaki, Nabi Nuh berdakwahnya berapa tahun? Berapa kan? 15 tahun ya. Iya, terima kasih. Benar. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ibah, bisa ibah. Nabi Nuh dakwah mengingatkan orang 950 tahun. Kemudian dapat pengikutnya berapa orang? 80 orang atau 100 orang ibah yang mau diingetin sama Nabi Nuh. Nusaibah, berapa orangkah yang mau mendengarkan Nabi Nuh? Berapa? Ingat atau tidak? Oke, betul. 80 orang ya. Dan selama 950 tahun mengingatkan orang, hanya 80 orang yang mau ikutan ya. Karena itu Nabi Nuh capek dan kesal. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh saat beliau capek azhar? Berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka. Oke, pintar. Berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka. Mai. Kemudian setelah Nabi Nuh berdoa, Allah mengabulkannya. Allah meminta Nabi Nuh gimana? Allah meminta Nabi Nuh untuk membuat kapal. Pintar. Allah minta Nabi Nuh untuk membuat kapal ya. Mas Lukman mah lagi sakit ya, menyimak saja. Fahira. Eh, Allah meminta Nabi Nuh membuat kapal. Kemudian kapalnya jadi enggak, Fahira? Jadi Apakah Nabi Nuh bisa membuat kapal? bisa Bisa. Nah, setelah kapalnya jadi, apa yang terjadi? ada banjir. Oke, ada banjir. Terima kasih. Kemudian Abdullah dan Becik. Abdullah dan Becik ada banjir besar, banjir bandang ya. Kemudian hmm,
Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Hmm, mengajak apa? Mengajak hewan-hewan dan pengikutnya ke Bahtera Oke, ke Bahtera terus berlayar selama berapa hari? 150 hari. Oke, terima kasih loh teman-teman masih pada ingat. Terus siapa lagi ya? Bian. Bian setelah 150 hari, kemudian eh belum. Eh ada seorang anak Nabi Nuh yang tidak mau taat sama Nabi Nuh ya, nggak mau ikut naik kapal, akhirnya tenggelam. Siapa namanya? Hmm, Yang akhirnya tenggelam dari Kak. lupa. Lupa. Oke. Syafiq, ingat nggak siapa nama anak Nabi Nuh yang nggak mau dibilangin, yang nggak mau diajak naik kapal? Ada nggak yang ingat? Siapa yang ingat? Enggak. Kanan. Oke, pintar Kanaan ya. Kanaan gak mau diingetin, ya udah Allah tenggelamkan juga ya. Bian lagi, Bian tadi setelah 150 hari berlayar, kemudian setelah Allah redakan hujannya, kapalnya berhenti di bukit apa namanya? Bian, Hmm, Bukit Ju, ingat nggak? enggak. Enggak. Oke, yang lain ada yang ingat namanya bukit apa? Bukit Judi. Benar, Bukit Judi ya. Di Bukit Judi. Nah, dari sanalah Nabi Nuh membuat peradaban baru yang lebih baik. Oke deh, teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan, menyimak, menjawab. Semoga ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil ya. Semoga Allah semakin kuatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada mm, nabi-nabi kita dan bisa meneladani nabi kita dengan cara terus belajar dan membuat kebaikan, berinovasi ya, berinovasi bukan membuat kerusakan, tapi membuat banyak kebaikan ya. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka Innaka anta samiul alim. subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jannaka fitri. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.